Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anastasio Benito Kenzo 1 dengan NIM 202-10141. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan membahas tentang pengembangan perangkat lunak sistem operasi. Latar belakang aplikasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugaskan untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris juga disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Metode pengembang yang digunakan yaitu model prototype. Seperti yang ada pada gambar ini, yaitu mendengarkan pelanggan, memperbaiki prototype, lalu pelanggan menguji coba prototype. Kelebihan model prototype yaitu menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diterapkannya. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangan dari model prototype ini yaitu biaya untuk membuat prototype cukup tinggi, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan, dan proses analisa dalam perancangan terlalu singkat. Berikut adalah diagram konteksnya dari serangkaian sasaran umum perangkat lunak sistem operasi, memasuki entry data, terdiri atas proses pendefinisian dan pengumpulan kebutuhan dan perancangan. Yang kedua, laporan. Terdapat proses penyajian aspek-aspek sistem operasi dan juga proses konstruksi sistem operasi. Di sini juga ada contoh diagram level 1. Dari pelanggan, lakukan pendefinisian sistem operasi, masuk ke entry data, lalu ke laporan, dan masuk ke perancangan sistem operasi, ke pengembang, pengembang melakukan input data format atau output sistem operasi. Lalu masuk ke laporan. Setelah itu laporan pendefinisian sistem operasi masuk ke pusat kontrol. Pusat kontrol melakukan penyajian aspek, masuk ke entry data, lalu entry data masuk ke jenis sistem operasi melalui aspek-aspek prototype perangkat lunak. Jenis sistem operasi masuk ke entry data melalui proses bentuk prototype. Dari entry data menuju ke modeling sistem operasi, baru pendefinisian perangkat lunak, validasi perangkat lunak, dan masuk lagi ke entry data, lalu kebutuhan perangkat lunak. Dari entry data melakukan proses kebutuhan perangkat lunak sistem operasi menuju ke pelanggan. Lanjut ke analisis IRD. Terdapat di bagian pusat kontrol atau admin terdapat ID dan nomor admin.
Lalu lanjut membuat ke perangkat lunak sistem operasi yang terdapat model aplikasi, nama barang, nomor seri, dan tanggal pembuatan. Lanjut melakukan pengembangan. Dalam pengembangan terdapat ID pengembang, nomor HP, alamat, nama. Lalu lanjut ke pendistribusian dan penjualan. Terdapat nomor distribusi dan juga tanggal distribusi. Lanjut ke pelanggan, terdapat alamat, nomor HP, jenis kelamin, usia, nama, dan lanjut nomor KTP. Analisis UML diagram use case. Dari pusat kontrol mengeluarkan nomor sistem, input data sistem operasi, edit data sistem operasi, simpan data sistem operasi, extend, mengelola data pada sistem operasi. Lalu seterusnya input data sistem operasi lagi, baru ada edit data sistem operasi lagi, dan simpan data sistem operasi lagi, lakukan extend, mengelola data sistem operasi. Dari mengelola data pada sistem operasi dan mengelola data, sistem operasi melakukan include ke login. Juga dari login terdapat include yang mengarah kepada melihat laporan sistem operasi yang berasal dari pengembang. Ada juga melihat data keluhan sistem operasi yang juga berasal dari pengembang. Include login. Pelanggan, terdapat juga pelanggan mendapatkan hasil pengembangan sistem operasi, melihat hasil pengembangan pada sistem operasi, include, keduanya melakukan include ke login, itu juga sebaliknya. Sekian dan terima kasih.